Jadi yang pertama adalah karena kekerasan dan kedegilan hati mereka yang tadi itu membuat mereka tidak sanggup melihat Tuhan sebagai Allah yang Maha Kudus, lahir dari perawan suci. Jadi kelahirannya itu suci, saudara. Karena yang mengandung dia itu adalah seorang perempuan suci, betul? Makanya dikatakan perawan suci. Tidak berasal dari benih manusia, tetapi dari benih Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Itu ditulis Matius 1 ayat yang 10. Ketika Yusuf ingin menceraikan, dia udah memikirkan, wah ini tak ceraikan ini. Kok aku nggak apa-apain, moro-moro hamil ini. Lalu Tuhan datang kepadanya dalam mimpi, jangan kau ceraikan istrimu, sebab benih yang ada dalam kandungannya itu adalah dari Roh Allah. Jelas gak? Jelas. Ada lagi orang menarasikan bahwa Allah itu menghamili Maria, ibunya sendiri. Tapi orang seperti itu gak usah emosi. Mereka tidak dapat menangkap dan melihat bahwa Tuhan Allah yang tadi datang sebagai manusia yang kudus, hidup tanpa dosa. Itu semua narasinya, ayat-ayatnya lengkap, jelas di Alkitab. Lukas 1 ayat 35, 1 Petrus 1 ayat 22. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia kudus dari Allah, hidup tanpa dosa. Ada manusia yang hidup tanpa dosa? Gak ada, semua manusia itu berdosa. Yang kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkata di dunia ini Dia berkuasa mengampuni dosa. Tadi saya sudah singgung, Dia berkuasa mengampuni dosa. Matius 9 ayat 6, Markus 2 ayat 10, Lukas 5 ayat 24. Itu ayat-ayatnya jelas lengkap. Saya tidak bisa bacakan untuk kita semua untuk menghemat waktu. Yang ketiga, mereka tidak dapat mengerti bahwa para rasul-rasul atau murid-murid Yesus memanggil Tuhan sebagai Tuhan, dan Tuhan Yesus satu kali pun tidak pernah menolak dan menegur mereka memanggilnya sebagai Tuhan. Pernah gak dia tegur murid-murid ketika murid-murid manggil Tuhan, Guru? Semua murid-murid kan memanggil dia Tuhan, Guru, Rabi maksudnya. Apakah Yesus berkata, jangan panggil aku Tuhan, aku ini bukan Tuhan? Gak ada kan satu ayat pun yang demikian. Justru Yesus mengiyakan, mengaminkan, mengiyakan kata perkataan mereka. Yesus mengakui. Empat, mereka tidak dapat mengerti ketika Yesus mengakui bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Dia mengakui sendiri bahwa dirinya adalah Tuhan dan guru. Itu Yohanes 13 ayat 13. Nah, bangsa yang ada pada akhir zaman ini seperti itu. Tapi saya melihat banyak orang hari-hari ini sudah mulai terbuka. Hati mereka sudah mulai. Jadi cara pikir mereka, logika mereka itu mereka kunci. Mereka terima dengan iman. Mereka percayai bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Dan saya melihat banyak orang sudah mulai percaya. Dan ini adalah kegenapan firman, bahwa pada akhir zaman ini banyak orang akan datang kepada Tuhan. Bani Kedar Nebayot datang dari timur, dari barat, utara dan selatan, datang menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kelima, mereka juga tidak dapat menangkap ketika Yesus ketika iblis mencobai Yesus. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus menyuruh lompat. Pertama suruh makan, jadikan roti menjadi batu menjadi roti. Yang kedua suruh lompat dari gedung yang tinggi, dari bukungan bait Allah. Yang ketiga, dia minta Tuhan Yesus menyembah dia. Lalu Yesus berkata, jawaban pertama, manusia hidup bukan dari roti saja. Jawaban kedua, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus bicara tentang siapa? Yesus bicara tentang siapa?
Dirinya sendiri. Sekarang saya tanya, yang mencobai Yesus siapa? Yang mencobai Yesus itu iblis. Iblis mencobai siapa? Jawaban yang keras dong. Iblis mencobai siapa? Iblis mencobai Yesus. Yesus jawab apa? Jangan mencobai Tuhan Allah. Artinya Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan dan betul apa tidak? Itu jelas gak? Jelas. Orang bodoh pun pasti mengerti. Oh iya. Justru orang yang keminter, yang sok-sok pinter dengan otak, dengan pikirannya itu yang tidak mengerti. Padahal sudah jelas, narasinya jelas, sudah lengkap. Ya. Yesus mengakui, aku adalah Tuhan dan Guru. Itu sudah jelas kan? Jelas. Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Dan memang aku adalah Tuhan dan Gurumu. Selesai. Yesus akui. Yesus mengakui di hadapan iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang iblis cobai siapa? Tuhan apa Yesus? Yesus apa Tuhan? Berarti Yesus adalah Tuhan. Udah selesai, putar-putar di situ saja. Tuhan kita ada berapa? Satu apa tiga? Tiga apa satu? Satu apa tiga? Jawabnya yang keras dong. Satu apa tiga? Tiga apa satu? Satu. Esa. Tuhan kita itu Esa. Tapi Tuhan kita tidak dapat dibatasi. Haleluya. Kemahebatan, kemahdasyatnya itu terlalu agung untuk dipahami oleh cara pikir kita yang bodoh ini. Terlalu kerdil, sak kerdil-kerdilnya. Haleluya, amin, saudaraku. Tuhan kita itu terlalu agung. Agung di atas segala agung. Dia akui tentang ketuhanannya. Di hadapan iblis dia akui tentang ketuhanannya. Masih manusia menolak dia dan tidak percaya. Mosok Allah kok kawin sama ibunya, menghamili ibunya. Yo apa sih cara pikirnya? Statement seperti itu dari mana asal usulnya? Kalau dia udah mengerti Bible, ada ayatnya seperti itu, nah nggak apa-apa. Tapi kalau dia memahami Bible dengan sudut pandang yang lain, itu goblok bodoh. Tapi bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini hebat. Semua adalah anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus. Semua kita terhormat di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Kita terhormat, kita dimuliakan oleh Tuhan. Karena kita percaya Dia, kita akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Haleluya. Iblis aja sudah dibilang, jangan kau mencobai aku, Tuhan Allahmu. 2 kali malah Yesus bilang, iblis, aku sudah bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia engkau sembah, bukan aku menyembah kepadamu. Lalu Yesus hardik dia, enyah kamu iblis. Habis dia. Kalau ada penyakit, bilang sama penyakitnya, penyakit iblis, enyah kamu, dapat itu sehat sembuh. Amin. Haleluya. Pak Marco sehat ya? Dalam nama Yesus sehat. Saya sembuh, saya sehat. Haleluya, puji Tuhan. Yang keenam, mereka benar-benar tidak mengerti bahwa Yesus berkata apa? Sebelum Abraham jadi manusia, aku sudah ada. Kalau kita memikirkan secara tingkat kelahiran, Abraham jauh 1500 tahun kurang lebih Abraham sudah ada, kurang lebih 2000-an, hampir 2000-an. Abraham lahir, baru Yesus
Malah Yesus itu adalah keturunannya sebenarnya dari Abraham loh. Rentetan ceritanya itu, silsilah, daftar silsilahnya itu kan asli dari Abraham dulu. Tapi Yesus berani bilang, sebelum Abraham jadi manusia, sebelum dia lahir, aku sudah ada. Loh coba, dia ini siapa kok bisa sudah ada? Sementara dia kelahirannya jauh. Nah, karena manusia itu memikirkan tentang kelahirannya dia yang menjadi manusia. Kalau kelahiran dia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, itulah lebih dulu Abraham. Tapi dia bicara tentang kemahakuasaan keilahian dan kekekalan dia, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Katakan amin. Kenapa manusia tidak memahami ini, saudara? Baru itu saja itu sudah sangat jelas. Sebelum Abraham jadi manusia, aku sudah ada loh. Orang Yahudi itu berpikir, masa ini menghina Tuhan ini. Cara pikir orang Yahudi sama dengan orang akhir zaman ini. Jadi gak heran, orang Yahudi pun berpikir demikian. Mereka masih menanti Mesias. Tunggu sono Mesias. Tunggu Mesias datang kedua kali. Mereka masih menanti Mesias datang pertama kali. Kalau kita sudah menanti Mesias datang kedua kali, makanya Alkitab mengatakan apa? Yang terdahulu menjadi terkemudian. Siapa yang terdahulu? Bangsa Israel jasmani. Mereka adalah orang yang terdahulu. Sekarang ditukar posisinya. Kita yang terkemudian menjadi terdahulu. Katakan amin. Sekarang mereka yang terdahulu menjadi kemudian. Posisi kita itu salib mereka, saudara. Tahu salib? Bukan disalib gitu. Kita nyalip dia. Ya, sama kayak orang nyetir mobil, kita salib nomor 1. Wah, kan begitu. Tadinya kita di belakang. Kita bilang kita ini nggak terhitung. Tapi kita bersyukur. Kita tidak melihat dia secara langsung dengan mata, namun kita percaya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun kita adalah orang yang berbahagia. Bilang sama sebelah, kamu orang yang paling berbahagia. Amin. Iya dong. Luar biasa enggak Tuhan? Yang 7. Itu dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi manusia dia sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Bagian 7. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia berkata bahwa dia yang menciptakan segala sesuatu. Loh, kurang apa lagi? Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian apa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman, oleh Yesus itu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun dari yang telah jadi, dari segala yang dijadikan. Jadi yang menciptakan langit dan bumi dari awal, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Siapa itu dia? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu siapa? Allah ya Yesus itu. Allah itu bukan nama. Allah itu gelaran. Tuhan itu gelaran. Harusnya Tuhan itu gak bisa diberi nama. Siapa yang coba bisa berani-berani memberi nama sama Tuhan? Tapi karena dia mau jadi manusia, dia memberikan nama kepada dirinya sendiri. Melalui siapa? Malaikat Yahweh, Malak Yahweh. Begitu ajaibnya Tuhan kita.
masih mencoba memikirkan Tuhan dengan pikiran kita. Tidak sanggup kita, saudara. Tuhan itu terlalu, sekali lagi, terlalu agung, terlalu ajaib. Jangan coba-coba kita memikirkan yang pikiran kita. Sudah jelas, Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Tapi kenapa awalnya tidak disebut Yesus? Pada mulanya Allah menciptakan. Karena dia belum jadi manusia waktu itu. Belum datang ke dalam dunia menjadi manusia. Karena itu namanya tidak disebut sebagai Yesus pada awal penciptaan. Musa itu menulis bukan Yesus menciptakan segala sesuatu, tapi dia menyebut dengan kata Allah, gelaran. Gelaran Allah, gelaran kemahakuasaannya dia. Jadi kata Bapa, Allah, Yahweh, Elohim, itu semua adalah gelaran-gelaran. Nama Tuhan kita itu adalah Yesus. Yesus Kristus, penguasa tunggal hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Penguasa tunggal, bukan penguasa tiga tunggal. Penguasa tunggal, satu-satunya. Amin. Haleluya. Yang ke-8 yang terakhir, dia yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Yesus bilang, Yesus sendiri yang berkata loh ya. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dari awal, dan yang sudah ada, yang datang, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kurang apa lagi? Awal dan akhir. Awal dia menciptakan, akhirnya dia datang menjemput ciptaannya. Kurang apa? Kurang akurat apa? Sebenarnya sudah jelas. Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Diperjelas lagi. Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Apa mata air kehidupan? Tentang kekekalan. Siapa bisa menjamin kekekalan? Cuma Tuhan, betul? Lalu kenapa Yesus berkata demikian? Kalau bukan cuma Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan. Kan cuma Tuhan yang menjamin tentang kekekalan, betul? Tapi Yesus yang menjamin tentang kekekalan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Selesai? Selesai. Maka selesai juga. Mari kita pulang.